Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pendidikan Matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang penalaran logis. Sebelum kita menuju ke videonya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Satria Dunurcaya dengan NIM 259. Yang kedua ada Delvia Cindy Farera dengan NIM 262. Yang ketiga ada Haristiana Pramesti dengan NIM 290. Yang keempat ada Alifah Mukarramah dengan NIM 285. Dan yang kelima ada Ilham Yusuf dengan NIM 183. Oke, tanpa lama-lama mari kita ke materinya. Apa itu penalaran logis? Penalaran logis dalam strategi pemecahan masalah matematika adalah cara berpikir yang teratur dan benar untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini berarti kita harus mengikuti langkah-langkah yang masuk akal dan saling berhubungan. Memastikan setiap langkah didasarkan pada langkah sebelumnya, sehingga kita dapat mendapatkan jawaban yang benar dan dapat diandalkan. Penalaran logis adalah proses berpikir yang menggunakan aturan-aturan logika untuk menarik kesimpulan yang benar dari satu atau lebih premis atau fakta. Dengan penalaran logis, kita dapat membuat keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, pengaruh pembelajaran problem solving dengan strategi penalaran logis terhadap gaya berpikir peserta didik. Pertama, peningkatan kemampuan analitis. Dengan menerapkan problem solving dan logical reasoning, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan analitis mereka. Kedua, peningkatan keterampilan berpikir kritis. Strategi logical reasoning mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dan logis. Ketiga, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan problem solving, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dipelajari. Keempat, peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri. Ketika peserta didik berhasil menyelesaikan masalah dengan menggunakan logical reasoning, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berpikir dan berpikir secara mandiri. Berikut contoh soal latihan logika matematika. Nomor 1. Budi memiliki laci yang berisikan kaos kaki. Di dalam laci tersebut terdapat sepasang kaos kaki hitam dan sepasang kaos kaki biru. Jadi, totalnya ada 4 kaos kaki di dalam laci, 2 hitam dan 2 biru. Sekarang, Budi berada dalam sebuah ruangan yang gelap dan dia tidak bisa melihat kaos kaki yang ada di laci tersebut. Tujuan Budi adalah untuk mengambil sepasang kaos kaki yang serasi. Artinya, 2 kaos kaki dengan warna yang sama. Pertanyaannya adalah, berapa kali Budi harus menarik kaos kaki dari laci untuk memastikan dia mendapatkan sepasang kaos kaki yang serasi? Untuk memahami masalah ini, mari kita pikirkan kemungkinan yang bisa terjadi. Pada tarikan pertama, Budi menarik 1 kaos kaki dari laci. Bisa jadi kaos kaki ini berwarna hitam atau biru. Ini adalah langkah pertama, dan karena Budi baru menarik 1 kaos kaki, tentu saja dia belum memiliki pasangan yang serasi. Pada tarikan kedua, Budi menarik 1 kaos kaki lagi dari laci. Sekarang, Budi memiliki 2 kaos kaki. Bisa jadi, kedua kaos kaki ini berwarna sama, sehingga dia sudah mendapatkan pasangan yang serasi. Namun, bisa juga kedua kaos kaki ini berbeda warna, 1 hitam dan 1 biru. Pada tarikan ketiga, jika kedua kaos kaki yang diambil Budi pada tarikan pertama dan kedua berbeda warna, maka pada tarikan ketiga, Budi akan memastikan mendapatkan pasangan yang serasi. Misalnya, jika 2 kaos kaki pertama berwarna hitam dan biru, maka kaos kaki ketiga yang ditarik Budi pasti akan berwarna sama dengan salah satu dari kaos kaki yang sudah dia tarik sebelumnya. Ini karena di laci hanya tersisa 2 kaos kaki, yang pastinya salah satunya akan melengkapi salah satu warna dari kaos kaki yang sudah ada di tangan Budi. Jadi, kesimpulannya adalah Budi harus menarik 3 kaos kaki dari laci untuk memastikan
dia memiliki sepasang kaos kaki yang serasi. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana kita bisa menggunakan logika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Baiklah, soal nomor 2. Budini memiliki 3 anak yang bernama Ando, Lisa, dan Merlin. Total usia mereka bertiga adalah 34 tahun. Ando adalah anak yang tertua dan berusia 16 tahun. Merlin berusia 8 tahun. Sedangkan Lisa berusia lebih muda dari Ando dan lebih tua dari Merlin. Jadi, berapakah usia Lisa? Baiklah, mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Kita tahu beberapa informasi dari soal. Pertama, Budini memiliki 3 anak, Ando, Lisa, dan Merlin. Kedua, total usia ketiga anak tersebut adalah 34 tahun. Ketiga, Ando adalah anak tertua dan berusia 16 tahun. Keempat, Merlin berusia 8 tahun. Kelima, Lisa lebih muda dari Ando dan lebih tua dari Merlin. Mari kita gunakan informasi ini untuk mencari usia Lisa. Pertama, kita tahu total usia ketiga anak tersebut adalah 34 tahun. Jadi, kita bisa menuliskan persamaan usia Ando ditambah usia Lisa ditambah usia Merlin sama dengan 34. Dari soal, kita tahu usia Ando adalah 16 tahun dan usia Merlin adalah 8 tahun. Jadi, kita bisa substitusi usia Ando dan Merlin ke dalam persamaan. 16 ditambah usia Lisa ditambah 8 sama dengan 34. Sekarang, kita bisa menjumlahkan usia Ando dan Merlin. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi, persamaan kita sekarang menjadi 24 ditambah usia Lisa sama dengan 34. Untuk menemukan usia Lisa, kita perlu mengurangkan 24 dari 34. Usia Lisa sama dengan 34 dikurang 24. Usia Lisa sama dengan 10. Jadi, usia Lisa adalah 10 tahun. Soal berikutnya, Tom, Ron, Edo, dan Ursula mengikuti sebuah turnamen bola pingpong. Pada babak pertama, Tom kalah dari Ursula. Lalu, pada babak kedua, Ursula bermain dengan Edo. Edo sebelumnya telah memenangkan 1 game dan kalah 1 game. Dari keterangan di atas, siapakah yang akan menjadi pemenang pada turnamen tersebut? Baik, mari kita uraikan lebih rinci berdasarkan informasi yang telah ada, yaitu pada babak pertama, Tom kalah dari Ursula, yang artinya Tom tersingkir setelah kalah dari Ursula. Lalu, pada babak kedua, Ursula bermain dengan Edo. Edo sebelumnya telah memenangkan 1 game dan kalah 1 game. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan hasil pertandingan antara Ursula dan Edo. Kemungkinan yang pertama ialah jika Edo menang melawan Ursula, Edo akan menjadi pemenang turnamen. Kemungkinan kedua, jika Edo kalah melawan Ursula, maka Ursula akan menjadi pemenang turnamen. Jadi, pemenang turnamen akan menjadi Edo jika Edo menang melawan Ursula. Jika tidak, Ursula akan menjadi pemenang. Soal berikutnya, Tina, Budi, dan Ali adalah penjual di pameran mobil bekas. Mereka menjual 1 mobil Honda, 1 mobil Toyota, dan 1 mobil Nissan. Penjual Toyota lebih tua dari Tina. Ali menjual mobil Nissan. Mobil apa yang dijual oleh masing-masing penjual? Baik, mari kita uraikan lebih rinci berdasarkan informasi yang ada. Tina, Budi, dan Ali adalah penjual di pameran mobil bekas. Mereka memiliki 3 mobil untuk dijual, yaitu ada mobil Toyota, mobil Nissan, dan mobil Honda.
Ali menjual mobil Nissan, ini berarti mobil Nissan sudah dijual oleh Ali. Kemudian, penjual Toyota lebih tua dari Tina. Ini menunjukkan bahwa penjual yang menjual mobil Toyota lebih tua daripada Tina. Jadi, jawabannya adalah Ali menjual mobil Nissan, lalu Budi penjual Toyota lebih tua dari Tina, jadi Budi adalah penjual Toyota. Dan Tina, karena Tina tidak menjual Toyota karena Budi telah menjualnya, dan tidak menjual Nissan karena Ali sudah menjualnya, jadi Tina adalah penjual Honda. Kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah Tina menjual mobil Honda, Budi menjual mobil Toyota, dan Ali menjual mobil Nissan. Dengan demikian, setiap penjual memiliki mobil yang berbeda sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Oke, setelah kita membahas tentang soal penalaran logis, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan penalaran logis. Yang pertama, kelebihan dari penalaran logis. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mengerjakan penalaran logis membantu siswa untuk menganalisis informasi dengan baik dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Yang kedua, membangun dasar matematika yang kuat. Penalaran logis sangat terkait dengan konsep-konsep matematika dasar, sehingga membantu siswa memahami dan memecahkan masalah matematika dengan lebih efektif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dengan mempraktikkan penalaran logis, siswa belajar untuk menghadapi masalah dengan cara yang terstruktur dan mencari solusi yang paling tepat. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Siswa yang terbiasa menggunakan penalaran logis akan lebih mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dan memecahkan masalah sehari-hari tanpa harus selalu tergantung pada bantuan orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Ketika siswa berhasil menyelesaikan masalah dengan menggunakan penalaran logis, mereka merasa lebih percaya diri dalam kemampuan berpikir dan belajar mereka. Oke, setelah itu ada kekurangan. Kekurangan penalaran logis yang pertama yaitu tingkat kesulitan yang tinggi. Bagi beberapa siswa, konsep penalaran logis mungkin terlalu abstrak dan sulit dipahami, terutama untuk siswa kelas bawah yang belum memiliki dasar pemahaman yang kuat. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Guru mungkin menghadapi keterbatasan waktu untuk mengerjakan penalaran logis secara mendalam, karena kurikulum yang padat dan kebutuhan untuk mengerjakan berbagai mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu beragamnya tingkat kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Mengajarkan penalaran logis mungkin sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap siswa. Lalu, yang keempat, ketergantungan pada pengajaran yang efektif. Keberhasilan pembelajaran penalaran logis sangat tergantung pada kemampuan guru untuk mengerjakan konsep-konsep ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa kelas bawah. Selanjutnya, kekurangan yang kelima yaitu kurangnya penerapan praktis. Jika penalaran logis tidak dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata atau aplikasi praktis, siswa mungkin merasa kesulitan untuk melihat relevansi dan pentingnya pembelajaran ini. Kesimpulan, pembelajaran penalaran logis untuk siswa sekolah dasar kelas bawah memiliki banyak kelebihan, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Namun, juga ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk tingkat kesulitan yang tinggi dan beragamnya tingkat kemampuan siswa. Dengan pendekatan yang tepat dan
pengajaran yang efektif, penalaran logis dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pendidikan dasar. Oke, mungkin cukup begitu saja mengenai video penalaran logis dan pembahasan soal penalaran logis. Saya perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf jika ada kekurangan dari video kami. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.